Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan kepadanya lah kita memohon pertolongan kepada urusan dunia dan akhirat. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat, dan para tabi'in. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep tazkiyatun nafs. Jadi, apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu proses penyucian diri. Proses penyucian diri bukan mandi ya teman-teman, bukan berendam air panas, bukan juga seperti itu teman-teman. Melainkan proses penyucian jiwa untuk memperbaiki sifat-sifat baik kita, untuk menghindarkan kita dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat yang akan membuat kita melakukan maksiat. Dan juga tazkiyatun nafs ini bertujuan untuk menambah keimanan kita serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam konsep ini banyak sekali tokoh yang mendefinisikannya. Namun saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama itu ada Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu yang kedua ada Ibnu Qayyim. Yang ketiga ada Ibnu Taimiyah. Lalu yang keempat ada Buya Hamka. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tazkiyatun nafs? Yang pertama yaitu kesucian dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Surah Al-Kadim. Yang artinya sungguh beruntung orang yang penyucian diri, orang yang sudah melakukan penyucian diri. Nah, di dalam Al-Quran itu teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk melakukan penyucian diri. Lalu yang kedua, untuk menghindari penyakit-penyakit hati. Nah, kita sering banget nih teman-teman, kita iri sama teman, kita kikir, kita ujub. Nah, itu termasuk penyakit hati. Dan insya Allah tazkiyatun nafs ini bisa menghindari kita dari penyakit hati tersebut. Lalu yang ketiga ada menghindari godaan dan juga ujian. Dengan tazkiyatun nafs ini insya Allah kita bisa sabar menghadapi cobaan atau ujian. Kita bisa menahan godaan syaitan, hawa nafsu, dan lain-lain. Lalu yang terakhir mempertebal keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Dengan tazkiyatun nafs ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, terutama kita merasa lebih dekat, lebih tenang, lebih menjadi manusia yang lebih berkualitas. Lalu bagaimana metode atau caranya? Nah, nih yang pertama itu dengan cara sholat dan berzikir. Nah, sholat sebagai tiang utama, sebagai pondasi awal. Dengan sholat ini kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada zikir dengan mengucap kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada metode tafakur atau metode meditasi. Maksudnya itu kita introspeksi diri.
kita melihat perkembangan kita setiap hari, bagaimana apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih solih lagi, apa kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Lalu yang ketiga, memperdalam ajaran agama. Nah, kita mempelajari agama itu mungkin masih kurang-kurang. Nah, dengan tazkiyatun nafs ini kita harus lebih dalam lagi, teman-teman, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Nah, dari tiga metode ini kita bisa simpulkan bahwa tazkiyatun nafs ini perlu melakukan proses yang sangat panjang, teman-teman. Kenapa? Karena tazkiyatun nafs ini tidak hanya sebentar, itu membutuhkan proses yang sangat lama sampai kita mungkin wafat, teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihatlah apa yang dibicarakan, dan jangan lihat siapa yang berbicara. Demikianlah dari saya pribadi. Kalau ada kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.